Halo Raja Wali Muda, selamat datang di Slow 109 Talk Show, obrolan wow hanya di Slow. Podcast ini merupakan podcast perdana OSIS MPK SMAN 109 Jakarta. Kali ini kita kedatangan narasumber terkece sekaligus pemimpin organisasi di SMAN 109 Jakarta. Mereka adalah Kak Adli Salhan dan Kak Yusuf Abdul Muklis. Halo Kak, selamat datang di podcast Slow. Kak Adli dan Kak Yusuf, bagaimana nih kabarnya? Kabar gue sih alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kabar gimana nih kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini Ketua MPK dan Ketua OSIS yang kami datangkan untuk menginspirasi kita, untuk menginspirasi kehidupan mereka dalam sehari-hari. Tanpa menunda waktu lebih lama lagi, langsung saja nih kita masuk ke sesi pertanyaan. Kak Adli dan Kak Yusuf ini kan merupakan seorang pemimpin ya, yaitu ketua MPK dan ketua OSIS di sekolahnya. Alhamdulillah ya. Kakak pasti pernah dong ngerasa kesulitan dalam memimpin suatu organisasi, seperti sulit untuk melerai konflik antar anggota atau menyamakan anggota tersebut akan terlihat lebih kompak gitu. Konflik tuh pasti ada setiap kelompok, mau entah itu 2 orang, 3 orang, bahkan ini OSMP kan itu ada 61 orang kata Arli. Itu pasti ada konflik. Gimana cara pemimpinnya juga membawa suasananya agar menjadi akrab, menjadi nyaman, biar tidak terjadi konflik. Misal ketika ada konflik, ketika ada masalah, itu semua tergantung pemimpin bagaimana cara dia membawa suasana itu tidak menjadi lebih berantakan. Nah, kalau menurut saya Menurut saya pribadi ya, karena yang dan sudah saya terapkan gitu dalam sebuah organisasi SMPK ini. Yang pertama adalah menciptakan keakraban antar satu sama lain anggota. Terus yang kedua, menurut saya pribadi adalah harus kita, saya sendiri ya, terutama kami nih sebagai ketua nih, harus menciptakan iklim organisasi yang adil dan seimbang, memberi teladan dan menjadi teladan. Nah, itu dia. Wah, ternyata benar ya. Menjadi ketua MPK dan ketua OSIS tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak tanggung jawab dan kewajiban yang perlu disanggupi ketika kalian melaksanakan kewajiban tersebut. Dan bagaimana sih tips and triksnya agar tetap aktif berorganisasi tapi juga tidak mengesampingkan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar? Dari Yusuf dulu. Yusuf nih BTW Yusuf ada ranking 1 di kelasnya. Gimana nih Yusuf? Tips and triknya. Gimana, Yusuf? Kalau dari gue pribadi sih ya, gue tuh tipe-tipe yang apa yang gue hadepin di depan mata gue itu gue lakuin secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Nah itu dia. Jadi ketika gue lagi ngadepin lagi pelajaran, itu tuh gue bener-bener ambis semaksimal mungkin. Gue ngalir sederas-deres mungkin. Kalau menurut pribadi gue nih, ini tips gue. Ngalir sederas mungkin. Ketika gue lagi ngadepin organisasi, nah itu di situ juga gue ngalir sederas-deres mungkin. Jadi prinsip hidup gue, mengalirlah seperti air, namun aliran yang sangat deras. Bagaimana dengan Kak Adli? Itu menurut gue dapat peringkat besar itu peringkat 3 besar. Itu sebagai bonus aja dari apa usaha gue. Dari aliran itu juga bisa jadi bonus. Nah, maksudnya mengalir ini adalah yang mengalir yang terarah gitu. Kita udah punya rencana sesuatu yang direncanakan aja bisa gagal, apalagi yang nggak direncanakan gitu. Karena itu menurut gue tuh ya gimana caranya kita bertanggung jawab juga terhadap tugas-tugas yang udah kita diberi gitu. Terutama nih kan tetap kewajiban kita sebagai pelajar, jadi tetap prioritas kita sebagai pelajar. Jadi jangan dilupakan mentang-mentang istilahnya organisasi lebih sibuk gitu kan. Ya kalau bisa dibilang jujur ya begitu ya. Lebih sibuk dibanding pelajaran, sehingga meninggalkan pelajaran yang itu jadi prioritas utama. Pada intinya mengalir aja, kalau misalkan dapat lebih itu bonus. Berarti apapun itu usaha yang udah dilakuin ya, masalah ranking atau yang lainnya itu bonus ya menurut Kak Adli. Bonus dari semaksimalnya gue yang lakuin. Nah, yang paling penting dalam pola belajar itu udah prosesnya, gimana kita cara memahaminya, gimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kan
kakak ini kan seorang ketua ya. Pernah nggak sih ngerasa insecure atau ngerasa belum maksimal menjadi seorang pemimpin yang dimana kan tugas ketua itu untuk memimpin? Gimana nih menurut Kak Yusuf dulu? Pernah. Dalam Gua- hal dalam hal waktu itu gue pernah ketemu sama ketua-ketua OSIS yang lainnya ya kan. Di wali kota. Itu gua sama anggota OSIS lainnya itu gua ke sana terus ke seminar bareng. Nah, itu kayak diskusi bareng. Nah, itu gila. Itu kan ada SMA yang unggulan lah. Ketemu abis itu gue melihat waduh gila nih pemimpin-pemimpin sekolah lain ternyata keren-keren banget ya. Lebih dari gua gitu. Nah, dari situ gue berpikir, aduh, gue nggak boleh nih kayak gini nih. Gue tuh pasti punya kelebihan, gue tuh pasti punya potensi yang nggak punya, yang dia nggak punya. Gue harus lebih tingkatin. Nah, itu ketika gue berpikir, gue lakukan dengan cara itu. mungkin pertanyaan ini bukan pertanyaan yang saya penasaran sendiri, bukan saya penasaran, tapi penonton juga mungkin lebih penasaran. Kira-kira Apa nih? Kak Adli dan Kak Yusuf nih jomblo atau enggak nih? Mungkin bisa dijawab oleh ketua MPK kita terlebih dahulu ya, ketua OSIS. Gimana nih? Betul. Kita Iya. berdua nggak jomblo. Oke. Kita selalu bersama, bergerak bersama, berkontribusi bersama, berpikir bersama. Kita tidak jomblo. Jadi jomblo apa enggak? Enggak. Enggak. Tetap ya. Tetap. Tetap. Oke. Nah, itulah dia obrolan kita bareng Ketua MPK dan Ketua OSIS mengenai sharing-sharing tentang kehidupan mereka. Terima kasih kepada Kak Adli dan Kak Yusuf karena telah meluangkan waktunya untuk podcast pada episode pertama kali ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Saya Savana. Saya Muhammad Al-Faiz. Saya Yusuf Abdul Muklis. Saya Adli Salhan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.